Ya, jadi kalau cuma peringatan beda Mas Hersu. Kalau peringatan kan saya waktu posisi saya di awal itu mungkin, saat mereka pukul kepala saya, nggak lama mereka pukul muka, ya, itu sekitar satu menit lah, mungkin ya, karena kan cepat kalau misalnya pemukulan itu ya. Satu menit itu saya udah keluar darah, darah saya udah muncrat ada di mobil, apa, parkir sebelah mobil saya. Udah muncrat darah saya, ya, habis itu saya juga sudah duduk jongkok, untuk menahan pukulan-pukulan mereka, ya harusnya mereka langsung pergi kalau cuma itu peringatan. Ini ada sekitar 5 menit ya, 5 menit sampai 10 menit itu kan lama, waktu yang lama Mas Hersu. Jadi untungnya yang saya bilang ada apa namanya junior Senior. saya ya, Aha. pengurus saya, Hmm. Bung Arga, tiba-tiba karena merasa saya ini lama sekali tidak masuk ke dalam restoran, padahal saya sudah WA, saya di posisi sudah di parkiran, dia keluar. Kalau dia tidak pukul salah satu pelaku dan dia juga ada berteriak juga, mungkin saya masih dipukuli, masih dihajar terus. Jadi niat mereka kalau hanya memperingatkan atau hanya misalnya membuat saya takut, kan sudah cukup muka saya hancur, kepala saya hancur di awal-awal, tidak perlu juga saya harus menerima pukulan selama 5 menit. Berarti kan ada keinginan mereka berniat misalnya membuat saya terjatuh, ya, atau misalnya cacat, atau misalnya mati di rumah sakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Tidak perlu waktu sampai 1 kali 24 jam, polisi akhirnya berhasil menangkap para pelaku pengeroyokan terhadap Ketua Umum DPP KMPI Haris Pertama. Dan polisi sudah merilis siapa-siapa mereka saja, dan saya akan kembali mengajak Anda untuk ngobrol dengan Bung Haris Pertama. Assalamualaikum Bung Haris. Waalaikumsalam, Bu Heri. Ya, bagaimana ini kondisi kesehatan? Sudah mulai pulih atau masih ada terasa dampak dari pengeroyokan kemarin? Masih agak pusing-pusing. Iya, 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 iya. Masih agak pusing-pusing betul, Dan Bang Hersu. hasil pemeriksaan dokter bagaimana ini? Apakah ini kan saya khawatir karena ini kan pakai benda-benda tumpul, ini bisa luka dalam, ini apalagi bagian kepala kalau nggak salah kemarin yang diserbu oleh mereka ya? Iya, ini hasil forensik dokter, ini lebar di belakang sini. Ini jahitan ini, Mas. Ini bengkak juga mata kanan kiri. Kemarin kan yang kiri ini belum terlihat, tapi hasil forensiknya sudah ada. Cuma saya kan lebih fokus kemarin bicara ke mata kanan aja. Gitu Mas Hersu. Tapi kemarin Anda kok memaksakan diri dalam kondisi begitu, tetap menjadi saksi dalam sidang Ferdinand? Ya, saya sebetulnya ada permintaan untuk dirawat ya, Mas Hersu. Tapi ya saya coba minta izin dokter. Dokter juga bilang ya kalau sehat nggak masalah, kalau misalnya masih kuat. Karena saya kan sebagai pelapor ya dari kasus Ferdinand Huta Heian, saya juga ya selama masih bisa bergerak ya saya ke sana. Yang penting kan di pengadilan saya sadar secara rohaniah ya saya masih bisa mengenal banyak orang, tahu permasalahan, jadi nggak blank gitu, cuma fisik aja yang agak remuk. Oke, seperti yang Anda sampaikan juga sudah ditangkap oleh polisi dan dugaan Anda tepat ya, orang teman-teman kita. Waduh, teman-teman kita jangan kita sebutnya apa ya, orang-orang dari timur gitu yang melakukan itu. Dan
Kemudian yang menarik kok mereka ini katanya pelakunya debt collector-nya, apa urusannya ini ya? Ya inilah Mas Hersu, kita juga bingung ya. Saya tidak pernah punya hutang ya, dan juga mereka kan mengikuti saya dari rumah. Kalau memang saya berhutang ya, ya kenapa nggak di rumah aja dia dia datang, dia misalnya tagih. Nah ini kan mereka mengikuti saya lalu memukuli saya. Berarti kan memang mungkin pekerjaan mereka debt collector. Nah, ada yang membayar mereka, ya, mereka sudah mengaku di DP 1 juta, dan orang yang membayar itu berinisial SS. Nah, SS juga sudah ditanya oleh kepolisian ya, di Dirkrimum Polda Metro Jaya, dia juga sudah mengaku tidak mengenal saya. Ini kan jadi keanehan, Mas Hersu. Jadi ada semacam nih koordinator berjenjang ya, bahwa inisial SS ini adalah koordinator yang disuruh untuk menghabisi saya ya, atau membuat saya cacat dengan membayar pelaku-pelaku eksekutor ini. Tapi SS ini tidak mengenal saya, jadi ada keanehan, berarti ada orang yang tahu tentang biodata saya. Ya, jadi SS tidak kenal saya. Nah, kan saya bingung, berarti kan ada yang tahu tentang biodata diri saya, di mana alamat saya, habis itu bagaimana wajah saya, ya kan? Jadi siapa orang dalangnya ini yang tahu tentang biodata saya, di mana alamat saya. Sedangkan SS sendiri tidak mengenal saya. Berarti ada orang di atas SS. Nah, mungkin setelah di atas SS ada lagi yang di atas dia. Saya yakin ini berjenjang. Ini berencana karena satu tidak mungkin tiba-tiba dia di hari itu ya dia mengikuti saya, tiba-tiba langsung mereka pukuli saya atau habisi saya. Berarti kan sudah berhari-hari mereka memantau saya, mengintai rumah saya. Karena saya pribadi, Mas, saya baru di Jakarta itu pada hari Minggu. Karena hampir 2 minggu saya ada di daerah. Nah, berarti kan mereka bisa tahu saya hari Senin itu ada di rumah, berarti kan memang sudah berhari-hari mereka mengintai keberadaan saya. Gitu Mas Hersu. Oke. Nah, tapi sebelum ke mana, soal utang piutang. Tadi Anda dalam beberapa di media juga dikutip heran karena Anda sama sekali urusannya debt collector ini nggak ada utang piutang Anda. Ya, andaikan saya punya utang kan saya katakan tadi, andaikan mereka disuruh nagih utang, kenapa nggak tagih di rumah saya? Terus juga boleh dicek di perbankan, tidak ada sama sekali saya hutang, yang ada kartu kredit ya, Mas Hersu, itu juga kartu kredit juga pembayaran saya bagus kok, karena itu jumlah kartu kredit limit saya itu kecil ya, bukan ratusan juta, tapi cuma sekitar 10 apa 15 juta limit saya di BCA. Cuma itu satu-satunya kalau dibilang utang. Tapi kan itu kan saya juga jarang gunakan kartu kredit, bukan orang yang rutin. Tapi kalau nilai sebesar itu kan tidak mungkin juga tiba-tiba ada orang pihak perbankan ya, karena saya ngutangnya kan di perbankan, masa pihak perbankan mau menyuruh debt collector untuk sampai menganiaya atau sampai ada niat bunuh dan matiin saya, kan nggak mungkin, Mas Hersu. Jadi dugaan Anda kasus ini apa kira-kira, tiba-tiba kenapa ada orang yang ingin mencelakakan Anda ini? Ya, saya masih menduga ya Mas Hersu ya. Saya juga tidak mau menyelidiki sehingga mengganggu penyelidikan dari pihak kepolisian. Saya juga sudah mengapresiasi kinerja Kepolisian Republik Indonesia yang kurang dari 124 jam menangkap pelaku dan juga koordinator
Ya, saya bilangnya koordinator, bukan otak penyerangan, tapi koordinator para pelaku tersebut. Ya, kurang dari walaupun masih ada beberapa orang yang masih DPO. Nah, cuma saya juga berharap pihak kepolisian juga tidak berhenti sampai di situ. Karena ini kan kalau dilihat bahwa ini apa ya Mas Hersu ya, kalau ini dibiarkan besok-besok mungkin dalangnya ini akan melakukan hal yang sama terhadap aktivis atau orang-orang tertentu ya, main menghabisi, main memukuli sehingga dia bisa terus berkeliaran. Saya tidak mau itu. Saya menginginkan pihak kepolisian benar-benar mendalami kasus ini karena saya yakin secara teknologi ya, apalagi zaman hari ini ya, kepolisian kita punya teknologi yang cukup bagus. Dia bisa men-tracing komunikasi antara SS dengan siapa, ya mungkin dia habis itu dengan siapa lagi. Saya yakin ini bisa bisa cepat dan itu bisa dijadikan alat bukti ya, walaupun para pelaku tidak mengaku. Tapi kan dilihat dari misalnya transferan rekening bisa. Saya yakinlah polisi Indonesia ini, apalagi khususnya Polda Metro Jaya sudah cukup bagus ya, sangat sangat secara teknologi. Jadi tidak mungkin ada hambatan dalam mengungkap siapa dalang di balik pemukulan saya. Gitu, Mas. Jadi Anda optimis ini dalam waktu, saya kira dalam waktu cepat, seperti juga bagaimana polisi menangkap mereka, polisi juga bisa membongkar ya modus di balik keroyokan Anda ini. Ya kalau saya lihat sangat mudah Mas Hersu, karena kalau dilihat kasus saya ini kan sangat mudah sekali lah, karena eksekutornya sudah tertangkap, habis itu koordinator ya yang diminta untuk mencari eksekutor juga sudah tertangkap, ya tinggal siapa yang menyuruh koordinator ini, habis itu setelah itu siapa lagi di atasnya, dan saya yakin keterkaitan ini ya keterkaitan dengan aktivitas saya ya sebagai Ketua Umum DPP KNPI, ya mungkin ya mengganggu para pemilik modal atau misalnya penguasa ya. Kita juga nggak tahu ya penguasa ini dalam tanda kutip ya, bisa saja bukan pemerintah tapi orang yang sedang berkuasa yang ingin ya merasa terganggu dengan eksistensi DPP KNPI yang saya pimpin. Jadi mungkin dengan mencacatkan saya sehingga mereka bisa ya mungkin mengambil alih KNPI atau menidurkan kembali KNPI. Sebelum ke situ, apakah Anda sendiri sudah diminta polisi untuk mengidentifikasi para pelaku? Kalau mengidentifikasi, saya pribadi kan saya saat dipukuli itu saya tidak melihat dengan jelas para pelaku, Mas Hersu. Tapi kan ada CCTV di rumah saya yang memang pelaku ini ada ya di CCTV itu. Setelah mobil saya keluar dari garasi rumah ya, saya menuju ke rumah makan restoran Garuda tersebut, tiba-tiba ada motor yang memang mengikuti saya dan persis dengan pelaku dan plat nomornya juga ada gitu loh. Plat nomornya sama. Jadi tinggal kan dicocokkan dengan yang ada di wilayah Cikini atau di restoran Garuda tersebut. Kalau itu sudah sama ya, hari ini kan berarti kan memang itu pelakunya. Jadi dan pelakunya juga kan sudah mengaku, Mas Hersu, benar dia yang memukuli saya, benar dia menerima bayaran DP 1 juta, habis itu juga dan benar dia tidak kenal saya. Ini aneh. Jadi saya pribadi dari awal saya katakan mungkin di channel Mas Hersu, saya sudah katakan saya tidak kenal dengan orang ini dan tidak pernah bermasalah. Saya dengan kawan-kawan di wilayah timur, saya selalu berhubungan baik. Bahkan banyak mahasiswa-mahasiswa dari wilayah timur juga sama saya saling merangkul, saling membantu, diskusi, dialog. Tidak ada pernah ada bermusuhan gitu loh atau saya menghina.
suku-suku tertentu. Karena di KNP ini kan warnanya banyak. Jadi warna kulitnya banyak, habis itu agama juga berbeda-beda. Makanya saya saat saat saya mendengar bahasa-bahasa bunuh, bunuh, mati, 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 bunuh. Saya tuh hafal logat-logat di Indonesia ini gitu loh. Karena saya kan keliling keliling selalu keliling daerah. Saya sudah 325 kota kabupaten yang saya singgahi sebagai Ketua Umum DPP KNPI ya, sehingga bertemu kawan-kawan KNPI kota kabupaten. Jadi sangat apal dan saya juga tidak menuduh ya Mas Hersu waktu saya katakan ini ada terindikasi ada oknumnya dari wilayah Indonesia Timur dan ternyata kan benar. Nah, cuman yang saya bingung kenapa mereka memukuli saya tanpa alasan kesalahan saya. Di mana? Berarti kan mereka kan memang bayaran. Sedangkan mereka sudah mengaku tidak kenal saya. Kalau tidak kenal kan tidak mungkin. Misalnya saya tidak kenal Mas Hersu, tiba-tiba saya pukul Mas Hersu atau saya suruh orang pukul Mas Hersu. Pasti kan ada yang kenal. Gitu loh. Jadi, tapi apakah kemudian ini kan semacam teror gitu ya, dan teror itu kan menunjukkan biasanya apakah ini memang serius ingin membunuh Anda atau hanya menyampaikan pesan supaya Anda berhenti melakukan kegiatan-kegiatan yang merugikan, yang dianggap merugikan orang yang menyuruh ini. Apakah ini akan kemudian membuat langkah Anda surut? Ya, jadi kalau cuma peringatan beda Mas Hersu. Kalau peringatan kan saya waktu posisi saya di awal itu mungkin saat mereka pukul kepala saya, nggak lama mereka pukul muka, ya itu sekitar 1 menit lah mungkin ya, karena kan cepat kalau misalnya pemukulan itu ya. 1 menit itu saya udah keluar darah saya udah muncrat ada di mobil parkir sebelah mobil saya, udah muncrat darah saya, ya. Habis itu saya juga sudah duduk jongkok untuk menahan pukulan-pukulan mereka. Ya harusnya mereka langsung pergi kalau cuma itu peringatan. Ini ada sekitar 5 menit ya, 5 menit sampai 10 menit itu kan lama, waktu yang lama Mas Hersu. Jadi untungnya yang saya bilang ada junior Ya. saya ya, pengurus saya, Hmm. Bung Arga, tiba-tiba karena merasa saya ini lama sekali tidak masuk ke dalam restoran, padahal saya sudah WA, saya di posisi sudah di parkiran, dia keluar. Kalau dia tidak pukul salah satu pelaku dan dia juga ada berteriak juga, mungkin saya masih dipukuli, masih dihajar terus. Jadi apa niat mereka kalau hanya memperingatkan atau hanya misalnya membuat saya takut, kan sudah cukup muka saya hancur, kepala saya hancur di awal-awal, tidak perlu juga saya harus menerima pukulan selama 5 menit. Berarti kan ada keinginan mereka berniat misalnya membuat saya terjatuh, ya, atau misalnya cacat, atau misalnya mati di rumah sakit. Itu aja. Dan saya juga tidak yakin misalnya mereka hanya bawa batu. Sebab security di sana kok ada 3 orang ya, ada 3 orang yang posisinya sangat dekat dengan saya dipukuli. Kalau Mas Hersu cek ke lokasi, itu ada 3 orang. Mereka diancam. Kita kan tidak tahu mereka diancam apa dengan omongan aja atau ada sesuatu alat yang mungkin ditunjukkan sehingga mereka tidak memisahkan. Dan saya yakin masyarakat manapun saat ada orang dipukuli pasti minimal memisahkan. Kalau memang itu cuma hanya batu atau tangan kosong. Apalagi kondisi saya sudah muncrat darah dari jidat saya ini, Mas. Yang di sini ini lukanya mungkin dilihat sekarang ini nggak biasa-biasa aja mungkin bagi orangnya. Tapi ini muncrat, Mas. Muncrat yang dari jidat ini sampai hampir ke tulang. Makanya di sini ada keretakan. Gitu loh, Mas. Dan hidung saya ada keretakan juga. Ada retak dan itu kan hasil CT scan saya sebar. Bahwa ini bukan mengada-ngada bahwa seolah-olah saya ingin dibunuh. Gitu. Tapi memang ada niat
para pelaku ini untuk menghabisi saya dengan cara mungkin dengan benda tumpul atau membuat saya jatuh ya, tersungkur, dibawa ke rumah sakit, saya koma, meninggal dunia, dan hukumannya pasti kan lebih ringan dibanding mereka langsung membawa senjata tajam gitu atau senjata api. Ya, ya. Jadi Anda menduga ini memang ada niat yang cukup serius ya, bukan hanya sekedar menyampaikan pesan untuk menakut-nakuti Anda saja gitu ya. Kalau yang saya tahu, Mas, kalau hanya menyampaikan pesan sudah cukup lah, dia gebukin saya sudah berdarah, habis itu dia kabur. Biasanya kan seperti itu kalau orang yang menyampaikan pesan. Atau saya diserempet, ya kan, atau diketok, udah cukup. Nggak perlu mereka menunjukkan apa namanya kekuatan mereka sampai saya tuh harus bertahan selama 5 menitan. 5 menit sampai 10 menit itu Mas Ersu. Boleh dicek CCTV Garuda itu kalau misalnya dibuka lah semua. Jadi niat-niat itu kan terlihat dari apa hari ini apalagi zaman teknologi kan dari CCTV dari apa nggak mungkin saya bisa berbohong. Apalagi isu miring-miring para buzzer ini kan seolah-olah saya punya utang, punya apa buktikan dong saya punya utang atau misalnya ditagih-tagih utang kan udah ada urutan kronologinya saya diikuti dari rumah. Kalau saya punya utang ya dari rumah aja atau misalnya mobil saya ngutang nunggak misalnya. Ya kalau nunggak ambil di rumah aja, ngapain harus saya dipukulin? Iya, iya. Dan juga kenapa mereka menerima DP 1 juta itu? Berarti kan ada uang selain 1 juta yang akan diterima kalau misalnya benar-benar apa saya mati atau saya masuk rumah sakit, ya kan? Itu kan baru DP dan itu ungkapan para pelaku loh, Mas. Jadi ada dugaan ini motif politik ya, nggak ada urusannya motif soal debt collector, motif apa, hanya kebetulan mereka pelakunya para debt collector gitu. Ya hanya kebetulan mereka para debt collector aja kerjanya Mas ya. Ya kalau misalnya di ini kan saya bisa ketawa juga Mas. Kalau bagaimana kalau tiba-tiba pekerjaan mereka tukang sapu. Tiba-tiba saya dipukul, dirilis sama kepolisian, ini tukang sapu pekerjaannya. Nanti para buzzer bilang dong, jangan-jangan ketua umum KNP ini tukang nyampah, makanya dipukulin. Ya ini bahaya ini Mas. Jadi kalau jangan dikaitkan pekerjaan seseorang dengan apa yang sudah dilakukan oleh mereka. Kalau memang pekerjaan itu terkait dengan apa yang dilakukan mereka, buktikan. Buktikan di mana hutang saya, apa yang mereka mau tagih dari saya. Sedangkan alamat rumah saya sudah mereka di-tag, sudah mereka ketahui gitu. Oke, saya senang dalam situasi Anda kondisi begini tetap tidak kehilangan selera humor Anda. Oke. Ya, oke. Ya, oke. Apakah sudah ada update terbaru dari kepolisian yang disampaikan kepada Anda? ya tadi malam saya lihat di salah satu berita online ya, polisi juga mengakui bahwa ada dalang di atas SS kok. Karena SS ini tidak kenal saya, boleh dicek ada media yang mengungkapkan itu ya, media mainstream lah. Jadi saya yakin kerja-kerja kepolisian ya, apalagi di era Pak Kapolri Listio Sigit Prabowo, saya sangat yakin Pak LSP ini benar-benar menegakkan hukum dengan baik ya, apalagi ada beberapa kasus yang KNPI tangani dan beberapa orang yang tangani juga secara profesional ya. Polri bisa mengungkap, bisa melakukan itu ya, apalagi kasus saya ini dibilang sangat cepat ya. Saya juga berterima kasih kepada Pak Listio Sigit Prabowo sebagai Kapolri beserta Polda Metro Jaya yang sudah benar-benar bekerja keras ya. Kalau kurang dari satu kali 24 jam berarti kan dianggap ini adalah sebuah kasus yang memang harus diselesaikan oleh kepolisian karena ini menyangkut wibawa ya. Kalau saya bilang saya ini kan ketua umum DPP KNPI. Kalau misalnya saya saja bisa diperlakukan seperti ini, apalagi adik-adik mahasiswa atau orang-orang yang kritis lainnya mungkin bisa habis diperlakukan oleh orang-orang zolim ya. Saya bilang manusia ini adalah oknum zolim.
Jadi saya tidak mau mengaitkan bahwa ini politik di mana, tapi saya yakin mereka yang mendalangi ini tidak suka dengan eksistensi, dengan suara-suara kebenaran yang saya lontarkan ya. Misalkan saya beberapa kasus kan memang saya buka terang benderang agar ya walaupun banyak yang tersinggung atau apa ya, ini kan demi kebaikan negara yang kita cintai bahwa ya kita ingin ada pemberantasan korupsi, kita ingin negara ini menjadi lebih baik, maju, hebat seperti visi misi Pak Jokowi. Jadi kalau misalkan orang-orang seperti saya ini ya diperlakukan harus dengan dihabisi ya kan siapa lagi yang mau memperbaiki negeri ini? Apa Mas Hersu? Gitu loh. Oke, terima kasih, tetap semangat dan semoga segera bisa sehat kembali Ya. dan kita terus tunggu sikap-sikap kritis dari teman-teman di Iya, Mas Hersu saya juga ingin mungkin dari channel Mas Hersu ini, dari channel Mas Hersu saya juga ingin berpesan kepada seluruh kawan-kawan pemuda Indonesia, khususnya dari Komite Nasional Pemuda Indonesia untuk tetap tenang, ya kita kawal sama-sama kasus yang hari ini menimpa diri saya sebagai ketua umum dan saya berharap teman-teman tidak mengambil sikap yang sama ya dengan apa yang sudah dilakukan oleh uh, Dalang ini karena sudah beredar juga di beberapa media sosial ya di lingkaran kita kawan-kawan KMPI siapa dalangnya kita sudah ada indikasi ya. Nah, saya juga berharap jangan sampai teman-teman melakukan langkah yang di luar jalur hukum. Jadi kita percayakan kepada pihak kepolisian dan saya juga berharap pihak kepolisian juga benar-benar serius mendalami dalangnya ya dan semoga dari peristiwa ini tidak ada lagi aktivis-aktivis atau orang-orang yang kritis ya orang-orang kritis saya bukan katakan orang yang benci dengan pemerintah tapi kritis terhadap pemerintah demi kebaikan bangsa ini diperlakukan seperti saya apalagi anak-anak muda yang hari ini masuk di kalangan mahasiswa ya mungkin dengan kasus saya kalau ini tidak terungkap atau mental saya juga down mungkin juga banyak teman-teman mahasiswa atau aktivis juga yang menjadi takut-takut tapi saya cuma katakan kepada seluruh kawan-kawan aktivis dan mahasiswa tetap berani, saya juga masih tetap bersuara, saya tetap dalam keadaan sakit pun saya tetap melakukan aktivitas ya. Saya cuma katakan selama nyawa kita masih ada ya demi kebaikan negeri sebagai pemuda Indonesia, pemilik masa depan negara yang kita cintai, kita harus tetap berjuang. Semangat. Oke, terima kasih banyak Bung Haris Pertama, Ketua Umum DPW KMPI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Hersu.